Dan ini tentu mengingatkan kita tentang Mama Aleta ya, yang pada tahun berapa, pada waktu itu yang sudah cukup lama, mengerahkan perempuan-perempuan penenun untuk menenun bersama di muka sebuah perusahaan yang rencananya mau memangkas atau mengeruk atau menghancurkan gunung yang ada di sana. Gunung Marmer. Gunung Marmer ya. Nah, bagi Mama Aleta dan teman-temannya, gunung, air, tanah, sungai itu bukan sekedar benda-benda yang bisa dijual atau dijadikan komoditi. Semua yang ada di sekitar mereka itu adalah kehidupan. Dan teman-teman Molo, perempuan Molo itu melihatnya sebagai pertiwi, sebagai perempuan, sebagai ibu yang harus dirawat, harus dijaga karena ibu itu yang menghidupi mereka. Karena itu mereka merajut tenun itu sebagai juga ungkapan bahwa mereka ingin menyelimuti ibu dengan kain tenun hasil karya mereka yang juga diperoleh dari alam. Dan dengan tenun itu mereka menyelamatkan gunung itu. Karena akhirnya gerakan mereka berhasil menghentikan penambangan marmer dan menghilangkan gunung yang luar biasa indahnya di sana. Jadi itu sekedar pembuka untuk melihat bagaimana sebetulnya siapapun yang ada. Karena perempuan-perempuan itu bukanlah pejabat-pejabat yang menentukan kebijakan di desanya. Mereka ibu rumah tangga biasa yang hidup dalam kehidupan mereka sehari-hari berinteraksi dengan alamnya. Tapi mengapa mereka kok begitu tergerak ya, bisa berinisiatif untuk menghentikan suatu potensi bahaya bencana yang sangat-sangat besar. Seandainya mereka tidak melakukan itu, barangkali ada bencana yang sudah lebih besar yang dialami. Nah, bagaimana saya ingin mendengar cerita teman-teman, saling berbagi ya kita ya, tentang peran-peran perempuan, mengapa kok mereka begitu bisa peka ya terhadap persoalan kebencanaan. Mungkin Mbak Nana bisa mulai dulu. Ya, terima kasih banyak Mbak Mel untuk pembukaan yang ya menurut saya relevan dengan banyak aspek kehidupan dari yang barangkali sepertinya lokal sampai global, dan kemudian peran perempuan secara umum ternyata tidak bisa dikesampingkan, bahkan seringkali efektif begitu. Yang tadi Mama Aleta sebagai ilustrasi. Ada beberapa hal yang barangkali saya bisa pakai sebagai pemikiran usulan begitu, yaitu bahwa di dalam diri perempuan secara biologis itu ada mekanisme yang sangat siklik, sangat subtle yang perempuan rasakan, yang lalui dari dia masa anak-anak sampai dia remaja, terjadi perubahan-perubahan itu sampai dia dewasa menjadi perempuan yang berpotensi untuk reproduksi dan seterusnya. Nah, siklus itu siklus yang dia mau nggak mau harus pahami. Mengapa pada pekan-pekan tertentu saya mengalami ini dan itu, ya sebut saja menstruasi begitu. Setelah sekian lama dia akan lihat polanya, oh ternyata saya sekian hari dan seterusnya. Saya sakit atau enggak, saya ada yang tenang-tenang aja, ada yang setiap saat itu terus dia merasa sakit kepala, sakit perut, macam-macam. Jadi itu adalah pengalaman pribadi yang kemudian dia tahu bahwa oh teman-teman saya yang perempuan juga begitu. Perempuan jadi paham tentang dirinya, ada pola-pola fisik yang dia amati, dia pahami pelan-pelan begitu. Dan
tidak terlalu banyak pilihan, dia harus ikuti pola itu. Jadi mulai dia remaja, ketika dia mulai menstruasi sampai suatu saat dia siap menjadi ibu, menghasilkan keturunan, pola itu kan juga orang ingat kalender ya, zaman dulu disebutnya begitu. Jadi kalau dia mau bisa bukan hanya punya keturunan yang sehat, tapi juga bisa mengurus anak lebih dari satu, maka dia harus punya waktu antara anak yang pertama dan anak berikutnya. Karena bukan hanya menghasilkan keturunan, tetapi dia mesti menyiapkan anak-anak yang baik untuk beberapa orang dalam satu keluarga. Nah, hal yang lain yang menurut saya juga khas perempuan, walaupun tidak hanya di monopoli perempuan, tapi lebih banyak mengemuka di perempuan, itu adalah seringkali perempuan adalah yang ada di lapangan, dalam tanda kutip. Di lapangan itu artinya dia yang mengerjakan atau menjawab hal-hal yang sangat detail. Setiap hari dia yang mesti nyiapin makanan di rumah. Untuk anggota keluarga, ada bapak, ada beberapa anak yang umurnya berbeda-beda, jadi kebutuhan makanan, nutrisinya berbeda. Jadi dia harus nyiapin itu. Kedua, dia mesti nyiapin datangnya dari mana makanan ini. Apakah dia hasilkan sendiri dari kebun, dari sawah, dari sungai, dan seterusnya, atau dia pergi ke pasar. Di pasar kan dia akan perhatikan apa yang tersedia. Dia yang tahu harga naik turun di pasar. Jadi bahan percakapan juga umpamanya. Dan itu yang dia harus kelola, gimana pun harus ada makanan yang pas buat di rumah. Jadi karena perempuan melihat hal yang detail itu dan juga ternyata relate, dia bisa sambungkan dengan pola yang tadi secara fisik, secara sangat pribadi sebenarnya gitu. Jadi dia mau nggak mau peka pada alam. Jadi dia tahu, perhatikan siklus alam itu juga perlu masa pemulihan, nggak bisa terus-menerus dipanen begitu ya. Dan yang lain adalah dia adalah lebih peka terhadap hal-hal yang sifatnya sosial. Karena harga naik turun dialami oleh bukan hanya saya pribadi, tapi ibu-ibu yang lain yang juga harus menyiapkan makanan di meja.